Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Mita. Aku dari program studi manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini aku nggak sendirian, aku bersama teman aku. Halo, aku Rifka. Aku juga dari program studi manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani. So, di sini kita bakal ngebahas tentang entrepreneurship dan etika wirausaha. Jadi aku bakal jelasin sedikit tentang entrepreneurship. Entrepreneurship itu gampangnya adalah jiwa wirausaha yang ada di dalam perusahaan. Artinya karyawan itu nggak cuma kerja rutinitas, tapi juga dikasih kesempatan buat punya ide, berinovasi, dan ikut ngembangin usaha. Sedangkan etika wirausaha itu lebih ke bagaimana sebuah usahanya dijalankan dengan jujur, bertanggung jawab, adil, baik ke karyawan, pelanggan, maupun mitra usaha. Nah, biar lebih nyata, hari ini aku mau langsung visit ke salah satu UMKM, yaitu AR Production. Mereka itu merupakan sebuah usaha konveksi yang bergerak di bidang distro. Oke guys, jadi langsung aja kita visit ke AR-nya. Hai guys, jadi kita udah sampai di AR-nya. AR ini tuh alamatnya ada di Ruko Lumbung Padi Merah, nomor 12, Citerep, Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat. Jadi basically AR itu punya dua kantor. Yang pertama itu ada di sini alamatnya, dan ini tuh lebih ke display baju dari brand mereka. Nah, ini displaynya, dan yang bawah itu dari PO-an dari brand lain. Tapi selain itu mereka juga punya mesin DTF, mesin-mesin lainnya buat request sablon yang sesuai yang konsumen inginkan. Nah, di kantor ini juga bukan cuma display bajunya, tapi juga sekaligus buat packing. Dan ini pekerja-pekerja dari staff packing. Nah, juga ada 2 lantai. Kita intip lantai 2-nya itu ada apa aja sih? So, di lantai 2 itu mereka ada punya studio foto buat photoshoot brand mereka. Terus di sebelahnya itu ada kantor. Biasanya pemilik kantor biasa kerja di situ. Dan ini tuh ruangan sebenarnya buat live, cuman kata pemiliknya belum jadi masih kayak berantakan gitu. Dan next, ini tuh adalah gudang tempat penyimpanan AR. Kalau ada stok atau kelebihan barang, mereka simpan di sini. Oke, jadi ini kantor AR yang kedua. Mereka itu alamatnya ada di Jalan Encep Kartawara nomor 135B, Citerep, Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat. Jadi di kantor ini mereka tuh khusus buat produksi dan cutting aja. Nah, seperti yang dilihat di video, jadi ini tuh para penjahit yang lagi jahit guys, dan ini tuh ruang cuttingnya. Ini adalah contoh gimana karyawan lagi ngeproses produksi bajunya. Nah, di sini ada lantai 2. Sebenarnya di lantai 2 juga sama tempat buat produksi. Nah, beginilah tampak dari lantai 2. So guys, itu aja sedikit profil singkat tentang AR Production. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi wawancara bersama Rifka. Halo Bapak, perkenalkan saya Rifka Halda dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Boleh diperkenalkan dulu, Bapak siapa namanya? Nama saya Ari, Pak Ari. Pak Ari. Baik Bapak, di sini saya ingin sedikit bertanya nih seputar AR Production. Apakah Bapak berkenan? Boleh, bangga. Kalau boleh tahu nih Pak, AR Production itu berdirinya sejak kapan sih Pak? Untuk berdirinya tuh di tahun 2015, cuman memang dulu masih belum fokus ke bidang konveksi ya. Nah, untuk fokus di bidang konveksi ini resminya tuh di tahun 2018 resminya tuh. Jadi kita udah mulai fokus ke dunia perkonveksian, pembuatan baju, khususnya di atasan pria dan baju-baju pria. Kalau misalkan pengen tahu nih, kenapa sih Bapak dulu milih pengen mulai bisnis konveksi gitu kan? Sulit gitu ya Pak, mulai bisnis konveksi itu, kenapa Bapak milih bisnis konveksi? Pertama memang nggak ada kepikiran ke wirausaha ya, terutama ke dunia perkonveksian ini, karena memang dulu saya tuh diawali sebagai karyawan swasta memang. Nah, ketertarikan saya tuh di dunia perkonveksian memang berkaitan dengan passion itu sendiri. Yang pertama saya suka ke desainnya, jadi saya suka bikin desain dan segala macam. Akhirnya saya tuangin lah, atau saya praktekin ke hasil akhirnya gitu. Jadi dari pembuatan desain, kemudian ada ketertarikan pengen bikin baju seperti ini. Nah, kemudian dipraktekkan secara langsung gitulah. Muncullah dari bagian desain itu hasil bajunya gitu. Ketertarikan awal sih hanya sekedar hobi desain semata,
kemudian diimplementasikan atau dijadiin gitulah. Untuk karyawannya sekarang itu kira-kira udah ada berapa Pak? Untuk sekarang AR ini udah sekitar 33 orang. Yang lebih kebanyakan sih pegawai harian lepas, karena memang khusus di dunia perjahitan ya, itu memang nggak ada kontrak khusus, mereka kebanyakan freelance. Kalau yang memang netep mah sekitar 10 orang, dan sisanya itu semua freelance karena mereka di bagian jahitnya aja gitu. Kalau untuk totalnya sekitar 33 orang. Baik, selanjutnya di sini saya mau membahas sedikit tentang entrepreneurship. Sebelumnya Bapak tahu nggak entrepreneurship itu apa? Sedikit sih. Sedikit. Coba lebih dijelasin. Oh, boleh, saya jelaskan dikit ya Pak. Entrepreneurship itu dimana ketika pemilik usaha seperti Bapak ini memberikan kesempatan atau peluang gitu buat karyawan untuk menuangkan ide-idenya, masukan gitu, supaya apa ya, untuk perkembangan usaha Bapak gitu. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, kalau di AR Production itu sudah menerapkan si entrepreneurship itu belum sih Pak? Kalau entrepreneurship ya, entrepreneurship itu justru di kita tuh hal yang paling utama, karena memang setiap ide dan gagasan karyawan sering kita olah lagi, apalagi masukan-masukan mengenai misalkan dari mulai desain atau pola baju yang memang nanti ke depannya bisa prospeknya bagus, itu selalu kita diskusikan bareng-bareng. Nah, untuk hasil akhirnya mau diproduksi apa enggaknya itu ada di keputusan akhirnya nanti gitu. Berarti selalu didiskusikan dulu ya Pak? Betul, kita selalu diskusikan dengan semua karyawan, terutama karyawan-karyawan yang memang ada beberapa yang sangat kreatif lah gitu. Oh, gitu. Nah, menurut Bapak nih, si entrepreneurship itu berpengaruh gak sih Pak buat apa ya, keberlanjutan perusahaan, ke perkembangan perusahaan gitu? Kalau pengaruhnya sendiri justru menurut saya pribadi yang dirasakan saat ini memang pengaruhnya sangat besar. Dari mulai entrepreneurship itu memang muncul ide-ide yang sangat brilian lah, ide dari beberapa kepala, kemudian kita gabungkan, yang alhamdulillah AR tuh bisa berdiri sebesar ini tuh karena memang kebanyakan ide-ide dari karyawan-karyawan semua gitu. AR juga nggak akan berdiri sampai sebesar ini tanpa adanya ide-ide dan gagasan dari semua karyawan lah. Nah, pembahasan selanjutnya nih Pak tentang etika wirausaha. Saya ingin bertanya nih Pak, kalau di AR Production itu sudah menerapkan belum ya etika wirausaha terhadap karyawan gitu? Jadi apakah Bapak sebagai pemilik usaha itu sudah bersikap adil gitu pada setiap karyawannya? Kalau etika apa? Wirausaha. Kalau etika wirausaha memang selalu kita terapkan ya, terutama dalam pembagian job desk kerja, upah kerja, dan beberapa komunikasi antara karyawan satu dengan yang lain, pembagian tim juga udah kita terapkan. Memang ya sampai saat ini alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Sebenarnya berhubungan baik gitu. Berhubungan baik, komunikasi juga antar karyawan juga bagus lah. Kalau misalkan dari sisi pelanggan nih Pak, itu gimana sih cara AR Production itu menjaga hubungan kepercayaan sama konsumen itu gimana? Kalau dengan konsumen sendiri tentunya itu hal-hal yang sangat penting ya, yang harus kita dapatkan dari etika kewirausahaan itu. Yang pertama mungkin dari AR-nya sendiri, untuk mendapatkan suatu kepercayaan konsumen itu kita dilihatkan hasil kerja. Yang pertama mungkin dari kualitas produknya yang mungkin kita jaga benar-benar sebelum sampai ke konsumen. Dan kita juga udah menerapkan garansi produk malahan. Artinya ketika konsumen pesan ke kita dan barangnya sudah sampai ke konsumen, apabila ada cacat atau misalkan ada bolong dan segala macam, itu konsumen bisa refund ke kita gantilah dengan barang yang baru. Nah, hal-hal tersebut memang menimbulkan adanya kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Dan nantinya setelah adanya order yang pertama, apabila konsumen itu merasa puas, insya Allah kedepannya makin berkepanjangan gitu. Itu baik Bapak. Sepertinya
sudah cukup ya kita bertanya-tanya sama Air Production, karena kayak bisa kita lihat dari wawancara tadi kalau misalkan Air Production ini sudah menerapkan entrepreneurship sama etika wirausahanya di untuk menjalankan bisnisnya gitu. Ya. Baik Bapak, terima kasih Ya, buat waktu dan sama-sama. penjelasannya sangat bermanfaat buat saya dan Amin. penonton. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Nah guys, jadi kesimpulannya bisa kita lihat dari wawancara tadi itu Air Production itu sudah menerapkan entrepreneurship-nya untuk menjalankan bisnisnya. Kayak tadi contohnya pemilik usaha itu memberikan kesempatan buat setiap karyawan untuk menuangkan ide atau masukannya supaya untuk keberlanjutan usahanya gitu. Nah selanjutnya kalau dalam etika wirausaha itu Air Production juga sudah menerapkan dan menjalankan itu dalam bisnisnya gitu. Seperti tadi contohnya karyawan itu diberikan gaji yang adil gitu, terus juga job desk yang adil, terus juga hubungan dengan konsumen itu berjalan dengan baik gitu. Kan dari bisa kita lihat kalau misalkan entrepreneurship dan etika wirausaha itu sangat mendukung gitu untuk keberlangsungan, keberlanjutan dan perkembangan usaha. Sekian vlog kami tentang entrepreneurship dan etika wirausaha di Air Production. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat, khususnya bagi pelaku UMKM dan calon wirausahawan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, komen, dan like. Sampai jumpa.